Pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda, sejarah menjadi sebuah medan pertempuran. Di satu sisi, pemerintah kolonial Belanda menulis sejarah untuk membenarkan kekuasaan mereka. Mereka menggambarkan diri sebagai pembawa peradaban bagi bangsa yang terbelakang. Namun, di sisi lain, kaum terpelajar Indonesia yang lahir dari politik etis mulai menulis versi tandingan. Mereka mengangkat kembali kebesaran Sriwijaya dan Majapahit untuk membakar semangat kebangsaan. Di tengah pertarungan narasi ini, ada satu arena perebutan makna yang tak kalah penting, penulisan sejarah Islam. Memasuki tahun 1920-an, para pemikir Islam di Indonesia memulai sebuah perubahan besar. Mereka mulai meninggalkan cara pandang sejarah tradisional yang penuh mitos dan beralih ke penulisan yang lebih rasional, modern, dan berlandaskan fakta. Sejarah Islam tidak lagi dilihat sebagai cerita lokal, melainkan sebagai bagian dari sejarah peradaban Islam dunia. Fokusnya adalah pada perjuangan, dakwah, dan peran nyata umat Islam dalam membangun masyarakat. Wacana sejarah ini dibentuk oleh dua kubu utama. Pertama, para sarjana Eropa atau orientalis. Tokoh utamanya, Snokhar Grunge, memandang Islam dari kacamata politik kolonial. Ia membagi Islam menjadi dua, ranah ibadah yang dianggap aman, dan ranah politik yang dianggap berbahaya. Pandangan ini menjadi dasar kebijakan Belanda untuk mengendalikan umat Islam. Namun dari kalangan pribumi, muncul suara-suara baru yang menantang pandangan tersebut. Adalah para intelektual Muslim yang menulis untuk perjuangan. Melalui organisasi besar seperti Muhammadiyah yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan, sejarah Islam dipandang sebagai gerakan pembaruan atau tajdid. Sementara itu, Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kyai Hashim Asy'ari menekankan pentingnya kesinambungan tradisi keilmuan para ulama. Lalu, muncul pula sosok muda bernama Hamka, yang mulai merajut benang antara keislaman dan semangat kebangsaan dalam tulisan-tulisannya inilah, yang disebut sebagai upaya dekolonisasi penulisan sejarah. Sebuah gerakan untuk merebut kembali hak untuk menceritakan kisah mereka sendiri, dari sudut pandang mereka sendiri. Kaum intelektual pribumi menolak pandangan kolonial yang melihat Islam sebagai ancaman. Sebaliknya, mereka menegaskan Islam sebagai kekuatan moral, spiritual, dan sumber perlawanan terhadap ketidakadilan. Sejarah tak lagi hanya berisi catatan masa lalu, tetapi menjadi api yang menyalakan kesadaran. Periode 1920 hingga 1930 adalah babak penting, di mana sejarah tidak lagi menjadi alat penjajah, melainkan menjadi sumber kekuatan untuk membangun identitas dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Apa yang terjadi pada dekade itu lebih dari sekadar penulisan sejarah. Itu adalah upaya sebuah bangsa untuk menemukan kembali jiwanya. Warisan para pemikir ini membuktikan bahwa sebelum merdeka secara fisik, sebuah bangsa harus lebih dulu merdeka dalam pikiran dan narasinya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.